Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Langsung saja di informasi pertama, salah satu mantan penasihat kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump, Fiona Hill, mengatakan bahwa Perang Dunia III mungkin sudah dimulai karena konflik antara Rusia dan Ukraina telah melibatkan cukup banyak aktor global. Salah satu mantan penasehat kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump, Fiona Hill, mengatakan bahwa Perang Dunia III mungkin sudah dimulai karena konflik antara Rusia dan Ukraina telah melibatkan cukup banyak aktor global. Hill bergabung dengan Dewan Keamanan Nasional pemerintahan Trump pertama pada tahun 2017, bekerja sama dengan John Bolton untuk mengkoordinasikan pendekatan kebijakan luar negeri pemerintah terhadap Rusia yang saat itu belum meningkatkan perang di Ukraina. Ia meninggalkan pemerintahan pada tahun 2019, beberapa hari sebelum panggilan telepon ke Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang memulai persidangan pemakzulan pertama Trump, di mana ia memberikan kesaksian. Trump kemudian dibebaskan. Mantan penasihat Trump sebut Perang Dunia III mungkin sudah dimulai. Ini 5 indikatornya. 1. Eropa sudah memperkuat pertahanan perbatasan. Menurut laporan Newsweek, anggota Eropa dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah mulai meletakkan dasar untuk pertahanan jika pasukan Rusia menginjakkan kaki di tanah aliansi. Namun, Rusia bukanlah satu-satunya kemungkinan pemicu konflik global. Laksamana muda pensiunan Mark Montgomery dan mantan pejabat Menteri Pertahanan untuk Kebijakan James Anderson sebelumnya mengatakan kepada Newsweek bahwa setiap perang besar hampir pasti akan terjadi akibat ketegangan antara 5 pemain utama: Rusia, Tiongkok, Korea Utara, Iran, dan Amerika Serikat. Hill, yang dikenal sebagai orang yang keras terhadap kebijakan Rusia, telah menjadi kritikus vokal Trump sejak ia meninggalkan pemerintahan, dengan mengatakan bahwa Trump terlalu bersahabat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama masa jabatan pertamanya. Bulan lalu, Trump mencabut izin keamanan Hill bersama dengan beberapa kritikus Trump lainnya, seperti mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan mantan Wakil Presiden Kamala Harris. Dalam sebuah wawancara dengan Channel 4 yang berbasis di Inggris, Hill mengatakan Perang Dunia III telah dimulai dalam beberapa bentuk karena cara negara-negara bereaksi terhadap perang yang sedang berlangsung di Ukraina. 2. Perang Ukraina masih berkecamuk. Rusia melancarkan invasinya ke Ukraina lebih dari 3 tahun lalu pada bulan Februari 2022. Sementara Amerika Serikat dan Barat telah menjadi sekutu dekat, memberikan bantuan militer dan kemanusiaan miliaran dolar kepada Kiev. Pemerintahan kedua Trump telah mengubah kebijakan Washington tentang konflik tersebut dengan mengatakan Ukraina harus siap untuk membuat konsesi guna mengakhiri konflik. Tiga, Eropa jadi medan terpanas. Ia melanjutkan, kita sedang mengalami perang panas di Eropa saat ini yang telah menelan sekitar 1 juta korban jiwa, baik yang tewas maupun yang terluka parah, jutaan pengungsi dan berbagai macam dampak lanjutan. Ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Jelas, skalanya berbeda, tetapi ada konflik yang mengubah sistem,
dan ada juga berbagai macam negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Hill mengatakan bahwa para aktor penting di panggung dunia merespon dengan cara yang sama seperti negara-negara selama Perang Abad ke-20, khususnya para pemain terbesar di Asia. 4. Rusia sudah memiliki aliansi yang kuat. China, Korea Utara, dan Iran yang semuanya mendukung Rusia dengan cara yang lebih material daripada yang lain. Dan sejumlah besar negara lain dengan senang hati mengobarkan perang ini. India telah menjual senjata ke Rusia. Iran telah membangun pabrik pesawat nirawak. Korea Utara telah mengirim pasukan. Retorika Trump tentang perang di Ukraina sangat berbeda dari mantan Presiden Joe Biden. Dalam pertemuan dengan Zelensky, Trump mengatakan pada akhir Februari bahwa ia berjudi dengan Perang Dunia III dan bahwa ia perlu menerima kesepakatan gencatan senjata dengan Rusia. 5. Semuanya ditentukan Putin. Utusan Rusia, Kirill Dmitriev, memuji tim diplomatik Trump yang telah mengurangi kemungkinan terjadinya Perang Dunia III dengan mengatakan kepada Fox News, tidak diragukan lagi bahwa tim Presiden Trump tidak hanya menghentikan terjadinya Perang Dunia III, tetapi juga telah mencapai kemajuan yang cukup besar dalam penyelesaian Ukraina. Anggota Parlemen Ukraina, Kira Rudik, mengatakan pada bulan Maret, sebagai tanggapan atas percakapan Trump dengan Zelensky, kami sangat sedih karena sekutu kami masih tidak melihat bahwa satu-satunya pihak yang berjudi dengan Perang Dunia III adalah Putin. Presiden Prancis Emmanuel Macron membuat pernyataan serupa untuk mendukung Ukraina dengan mengatakan kepada wartawan pada bulan Februari, jika ada yang bertaruh dengan Perang Dunia III, namanya adalah Vladimir Putin. Perang di Ukraina terus berlanjut dengan Rusia menguasai sebagian besar wilayah timur dalam negosiasi untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina. Rincian pertemuan berikutnya antara delegasi Rusia dan Amerika Serikat belum ditentukan. Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan peringatan keras kepada Jerman atas kemungkinan pengiriman rudal jarak jauh Taurus ke Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Rusia akan menganggap serangan rudal Taurus terhadap infrastruktur transportasi penting di wilayah kedaulatan Rusia sebagai keterlibatan langsung Jerman dalam konflik Ukraina. Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan peringatan keras kepada Jerman atas kemungkinan pengiriman rudal jarak jauh Taurus ke Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Rusia akan menganggap serangan rudal Taurus terhadap infrastruktur transportasi penting di wilayah kedaulatan Rusia sebagai keterlibatan langsung Jerman dalam konflik Ukraina. Calon Kanselir Jerman berikutnya, Friedrich Merz, dari Partai Konservatif Uni Kristen Demokrat CDU, mengatakan akhir pekan lalu bahwa ia terbuka untuk mengirimkan rudal Taurus ke Ukraina, asal dilakukan dengan koordinasi dengan mitra-mitra Eropa. Pejabat Eropa seperti Menteri Luar Negeri Belanda, Kasper Veldkamp, dan Perdana Menteri Polandia, Radoslaw Sikorski, menyambut baik komentar Merz tentang pengiriman Taurus selama pertemuan di Luxembourg pada hari Senin 14 April. Peluru kendali Taurus KEPD 350 mampu melaju dengan kecepatan hingga 1170 km per jam dan dapat mencapai target sejauh 500 km. Rudal Taurus akan memungkinkan Ukraina untuk menyerang target yang berada jauh di dalam wilayah Rusia. SPD tegaskan penolakan pengiriman rudal Taurus ke Ukraina.
Partai Sosial Demokrat SPD yang akan berkoalisi dengan CDU dan CSU untuk membentuk pemerintahan baru tetap menolak pengiriman rudal Taurus ke Ukraina karena khawatir akan eskalasi baru. Sekretaris Jenderal SPD Matthias Miers hari Rabu 16 April menegaskan kembali penolakan partainya terhadap pengiriman Taurus dalam wawancara dengan saluran televisi Jerman NTV dengan mengatakan bahwa kami tidak ingin menjadi pihak yang bertikai. Matthias Miers menyarankan agar Friedrich Merz lebih dulu mengevaluasi implikasi strategis dengan lebih jelas. Dan setelah itu, partai-partai koalisi akan dapat mencapai keputusan tentang pengiriman rudal Taurus ke Ukraina. Kanselir Jerman yang masih menjabat saat ini, Olaf Scholz, secara konsisten menentang pengiriman Taurus ke Ukraina. Sejak dimulainya invasi Rusia pada Februari 2022, pernyataan Friedrich Merz yang menunjukkan perubahan sikap pemerintah Jerman soal rudal Taurus disambut baik oleh Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah lama mendesak Jerman untuk mengirimkan rudal itu dan mengkritik kebijakan Olaf Scholz dan penolakannya. Perancis dan Inggris telah mengirimkan rudal jarak jauh Storm Shadow dan Scalp ke Ukraina pada bulan November, hanya beberapa bulan sebelum meninggalkan jabatannya. Presiden Joe Biden saat itu juga mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal yang dipasok AS untuk menyerang sasaran di kawasan teritorial Rusia. Pemerintah Cina mendesak Amerika Serikat atau AS untuk mengakhiri perang dagang yang terus-menerus. Namun Beijing juga memperingatkan bahwa pihaknya siap meladeni setiap tindakan Washington. Desakan Beijing itu disampaikan Duta Besar Cina untuk AS, Xie Feng. Pemerintah Cina mendesak Amerika Serikat atau AS untuk mengakhiri perang dagang yang terus memanas. Namun Beijing juga memperingatkan bahwa pihaknya siap meladeni setiap tindakan Washington. Desakan Beijing itu disampaikan Duta Besar Cina untuk AS, Xie Feng. Berbicara di acara publik di Washington yang rinciannya diunggah di situs web Kedutaan Besar Cina, Xie mengatakan perang tarif akan menghancurkan ekonomi global dan menyamakan Great Depression dengan tarif yang diberlakukan AS pada tahun 1930. Mengacu pada konsep dalam pengobatan tradisional Cina seperti kebutuhan untuk menyeimbangkan kekuatan yin dan yang berlawanan, Xie mengatakan harmoni harus memandu hubungan antara dua ekonomi terbesar di dunia. Perang dagang telah membekukan perdagangan besar-besaran antara dua ekonomi terbesar di dunia dengan tarif lebih dari 100% di setiap arah dan serangkaian pembatasan perdagangan, investasi, dan budaya. Asosiasi Pembuat Kapal Terkemuka Cina pada hari Sabtu menyerang rencana AS untuk mengenakan biaya pelabuhan pada kapal-kapal yang terkait dengan Cina. Sementara Jepang, Taiwan, dan negara-negara lain sudah dalam pembicaraan atau bersiap untuk bernegosiasi dengan Washington mengenai tarif hari pembebasan Presiden Donald Trump. Saat ini tidak ada dialog tingkat tinggi yang direncanakan dengan Cina. Trump mengatakan bahwa AS sedang melakukan percakapan yang baik secara pribadi dengan Cina di tengah perang dagang kedua negara. Dia tidak memberikan rincian tambahan mengenai percakapan tersebut. Cina sebelumnya mengatakan AS harus menunjukkan rasa hormat sebelum pembicaraan apapun dapat dilakukan. Xie mengatakan Cina menentang perang dagang dan akan membalas kepada negara manapun yang mengenakan tarif padanya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump
mengatakan negaranya sedang menjalin komunikasi dengan China untuk mencapai kesepakatan mengenai perang tarif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negaranya sedang menjalin komunikasi dengan China untuk mencapai kesepakatan mengenai perang tarif. Ia meyakini kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut dapat membuat kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang yang sedang berlangsung. Trump mengkonfirmasi bahwa perundingan tersebut telah terjadi sejak ia menaikkan tarif hingga 245% terhadap China. Kendati demikian, Trump tak bicara lugas apakah dia sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden China Xi Jinping di tengah perang dagang tersebut. Meski begitu, Trump beberapa kali mengisyaratkan bahwa komunikasi antara dia dan Xi Jinping sudah terjadi. Pemerintahan Trump terlibat perang tarif timbal balik atau resiprokal yang sangat tinggi dengan China. Sebelumnya, Trump juga memberi isyarat bahwa perang tarif impor dengan China akan berakhir setelah memanas dalam beberapa pekan terakhir. Ia mengaku tidak ingin menaikkan tarif lagi, bahkan membuka kemungkinan menurunkan tarif terhadap China. Pernyataan ini disinyalir menjadi sinyal dari Trump setelah beberapa kali menaikkan tarif impor kepada China hingga mencapai 245%. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.